Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nur Lulu Anissa. Di video kali ini saya akan berbagi informasi yang menarik. Disimak sampai akhir ya. Teman-teman tahu kan bencana banjir? Di negara kita tercinta, negara Indonesia, sering banget terjadi banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Menurut Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia, yaitu sekitar 640 orang setiap tahunnya. Menurut grafik tren kejadian bencana 2 tahun terakhir, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir di Indonesia pada tahun 2019 terjadi sebanyak 277 kali, dan di tahun 2020, sejak bulan Januari hingga bulan Maret, sudah terjadi sebanyak 395 kali. Dan menurut grafik BNPB, jumlah kejadian bencana banjir tertinggi berada di daerah Jawa Tengah dengan 172 kasus bencana banjir. Teman-teman tahu nggak sih apa aja faktor terjadinya banjir? Banjir terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan atau karena kesalahan perilaku manusia. Menurut World Resource Institute atau WRI Indonesia, ada 3 faktor utama penyebab banjir di Indonesia. Yang pertama adalah berkurangnya tutupan pohon. Tutupan pohon berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis suatu daerah aliran sungai. Dengan terjaganya tutupan pohon, tanah mampu terus meresap air. Yang kedua adalah cuaca yang ekstrim. Curah hujan dengan intensitas yang tinggi, umumnya melebihi 100 mm per hari, dan dalam waktu yang cukup lama, kerap kali berkontribusi terhadap terjadinya banjir di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kondisi topografis. Bencana banjir juga banyak dipengaruhi oleh kondisi topografis wilayah atau kemiringan lereng. Apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui informasi tersebut? Yap, kita harus siap siaga terhadap banjir. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Nah, pengetahuan adalah faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan, karena pengetahuan yang dimiliki dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap siaga dalam mengantisipasi bencana. Menurut LIPI UNESCO tahun 2006, pentingnya kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pencegahan pengurangan resiko bencana yang bersifat proaktif sebelum terjadinya suatu bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga membagikan secara online buku panduan bagaimana cara menghadapi atau tips siaga bencana, salah satunya adalah bencana banjir. Beberapa tips diantaranya yaitu 1. Masyarakat harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai siaga 4. 2. Mengetahui tingkat kerentanan daerah tempat tinggal, apakah berada di daerah zona rawan banjir atau tidak. 3. Mengetahui cara-cara melindungi rumah dari banjir. 4. Mengetahui saluran dan aliran yang biasa dilalui air banjir dan dampaknya bagi rumah. 5. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan tempat yang lebih tinggi. Selain harus siap siaga, kita juga harus mengetahui upaya untuk menanggulangi banjir. Menurut Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia, ada beberapa upaya untuk menanggulangi banjir, yaitu menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, dan rajin membersihkan saluran air. Nah, itulah video mengenai pencegahan dan penanggulangan banjir sebagai salah satu bentuk dari pengelolaan lingkungan. Sekian dulu ya video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Ayo bersama-sama kita mencegah banjir.
Mau pantun dulu nih sebelum salam, boleh ya? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga usiaku panjang, insya Allah nanti share video lagi. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.